teman-teman. Kalian pernah dengar gak sih apa itu istilah deploy model? Atau jangan-jangan kalian masih mikir kalau deploy model itu cuma buat tugas kuliah, terus disimpan gitu aja? Padahal modal itu bisa nanti banyak hal loh, seperti prediksi tren ekonomi, analisis sentimen, sampai nanti pasar. Dan yang paling penting, bisa membantu kita untuk menganalisis resiko. Bukan hanya sekedar teori, tetapi juga berlaku di dunia nyata. Masih bingung? Tenang saja. Kami akan menjelaskan semuanya kepada kalian. Jadi jangan kemana-mana ya. Tonton video ini sampai habis ya. Deploy model dalam konteks data science berarti menerapkan model yang telah dilatih ke dalam lingkungan produksi sehingga dapat digunakan oleh pengguna lain atau pengguna akhir dan juga sistem lain untuk membuat prediksi secara nyata. Model adalah hasil dari proses pelatihan atau training algoritma machine learning pada data. Misalnya, model prediksi harga rumah, model klasifikasi sentimen, dan lain-lain. Deploying berarti memindahkan model dari lingkungan pengembangan atau development ke lingkungan produksi atau production agar bisa digunakan oleh sistem atau aplikasi secara langsung. Deploy model bertujuan agar model bisa digunakan dan juga diakses oleh aplikasi web, mobile, dashboard analitik, atau sistem lain secara real-time atau batch. Contoh penerapan deploying model yang pertama yaitu model deteksi penipuan yang secara otomatis dapat memeriksa transaksi kartu kredit. Yang kedua, model rekomendasi produk yang muncul apabila pengguna membuka toko online. Dan yang ketiga, model analisis sentimen yang membaca komentar pelanggan dan juga memberi label positif, netral, atau negatif. Adapun teknologi yang biasa digunakan yaitu yang pertama, Application Programming Interface atau yang biasa disebut dengan API dengan Flash, Face API, atau Django. Yang kedua, penyimpanan model dengan Pickle, Joblib, atau Onyx. Prediksi tren ekonomi adalah usaha untuk menebak apa yang akan terjadi pada kondisi ekonomi di masa yang akan datang atau di masa depan. Misalnya, apakah harga barang akan naik atau turun, atau apakah tingkat pengangguran bertambah atau berkurang. Biasanya, prediksi ini dilakukan dengan melihat data-data yang sudah pernah terjadi sebelumnya atau data historis, lalu dianalisis untuk menemukan pola. Deploy model berarti mengaktifkan atau menjalankan prediksi itu agar bisa digunakan oleh orang lain atau sistem secara otomatis. Model itu seperti alat ramal yang dibuat menggunakan data dan juga rumus perhitungan. Setelah dibuat, alat ini perlu untuk dihidupkan dan diletakkan di tempat yang dapat diakses, misalnya aplikasi, website, atau sistem komputer. Misalnya, saya bekerja di bagian perencanaan ekonomi pemerintah daerah. Nah, saya ingin tahu nih, apakah harga kebutuhan pokok akan naik dalam 3 bulan ke depan atau tidak? Tentu, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu mengumpulkan data terlebih dahulu. Saya ambil data harga beras, harga minyak goreng, dan bahan-bahan pokok lainnya selama 5 tahun terakhir. Kedua, membuat model prediksi dengan menggunakan komputer dan juga software seperti Excel atau Python atau lain-lain untuk melihat pola perubahan harga. Setelah modelnya jadi, langkah selanjutnya adalah mendeploy model tersebut ke dalam sistem yang bisa mengambil data terbaru secara otomatis, menghitung prediksi harga secara langsung, dan memberikan hasil prediksi secara otomatis. Kalau semuanya selesai, pimpinan bisa melihat bahwa 2 bulan lagi harga cabai akan naik. Jadi mereka harus siap-siap dengan operasi pasar misalnya. Selanjutnya, apa itu segmentasi pasar?
Segmentasi pasar adalah proses pembagian pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan kesamaan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku konsumen. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa lebih fokus dalam melayani tiap kelompok dengan strategi yang tepat. Ibaratnya seperti ini, bayangkan jika kamu punya warung makan, pelangganmu banyak, tapi mereka berbeda-beda. Ada mahasiswa yang cari murah, ada pekerjaan kantoran yang mau cepat dan praktis, dan ada keluarga yang mau makan lengkap. Nah, kalau kamu menyamaratakan semua, pelayanmu bisa kurang efektif. Tapi kalau kamu pisahkan jadi segmen, kamu bisa atur strategi yang cocok untuk masing-masing. Tujuan segmentasi pasar. Tujuan segmentasi pasar yang pertama yaitu menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang kedua, mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan lebih detail. Yang ketiga, menghemat biaya pemasaran. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kelima, meningkatkan penjualan dan daya saing. Adapun jenis-jenis segmentasi pasar, yang pertama itu segmentasi demografis. Berdasarkan data-data pribadi, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan agama. Contohnya itu produk perawatan kulit dibuat berbeda untuk pria dan wanita, atau untuk remaja dan dewasa. Kemudian yang kedua, segmentasi geografis berdasarkan lokasi, kota atau desa, provinsi atau negara, iklim, tropis atau dingin, perkotaan atau pedesaan. Contohnya, jaket tebal dipasarkan di daerah pegunungan, sedangkan baju tipis di kota-kota panas. Yang ketiga, segmentasi psikografis berdasarkan gaya hidup, minat, nilai hidup, dan kepribadian. Contohnya, orang yang suka hidup sehat lebih tertarik dengan produk makanan organik. Yang keempat, segmentasi perilaku atau behavioral. Berdasarkan cara orang berinteraksi dengan produk, frekuensi pembelian, loyalitas, manfaat yang dicari. Contohnya, pelanggan yang sering beli produk bisa dikasih diskon loyalitas. Adapun contoh segmentasi pasar dalam dunia nyata, yang pertama itu brand pakaian. Remaja di usia 5-20 tahun, desain trendy, harga murah. Dewasa muda usia 25-35 tahun, desain elegan, kualitas tinggi. Dan ibu rumah tangga, pakaian santai, nyaman, dan harga terjangkau. Contoh kedua yaitu kedai kopi. Mahasiswa, tempat nongkrong, wifi cepat, harga hemat. Profesional muda, suasana tenang untuk kerja. Orang tua, tempat duduk nyaman, dan pelayanan ramah. Segmentasi pasar dalam deploying model kalau pakai teknologi. Kalau kita menggunakan model machine learning, segmentasi pasar bisa dibuat otomatis dengan menganalisis data pelanggan. Contohnya, ambil data transaksi ribuan pelanggan, usia, lokasi, produk yang dibeli. Gunakan model clustering seperti K-means atau membagi pelanggan jadi beberapa segmen. Setelah itu, model dideploy agar bisa digunakan terus-menerus di sistem penjualan atau CRM, Customer Relationship Management. Misalnya, begitu ada pelanggan baru daftar, sistem bisa langsung menentukan pelanggan ini termasuk segmen A, anak muda, suka diskon, kirimkan promo yang cocok. Jadi kesimpulannya yaitu segmen pasar adalah teknik membagi pasar menjadi kelompok-kelompok lebih kecil agar strategi pemasaran bisa lebih fokus dan efektif. Jenis segmentasi ada beberapa. Yang pertama itu demografis, geografis, psikografis, dan Analisis
Analisis risiko adalah proses untuk mengenali segala kemungkinan hal buruk yang bisa terjadi di dalam suatu rencana atau proyek, lalu menilai seberapa besar peluang hal itu terjadi dan seberapa parah dampaknya. Setelah itu, kita merancang langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi risiko tersebut jika benar-benar terjadi. Tujuannya jelas agar kita tidak kaget saat terjadi masalah dan bisa mengendalikan kerugian yang mungkin muncul. Karena dalam setiap proyek, baik bisnis, teknologi, atau sosial, pasti ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Dengan analisis risiko, kita bisa: yang pertama, menghindari kerugian besar sejak awal. Kedua, membuat keputusan yang lebih berhati-hati. Ketiga, meningkatkan kepercayaan tim, investor, atau pelanggan. Dan keempat, siap dengan rencana cadangan kalau hal buruk terjadi. Yang pertama, mengidentifikasi resiko. Langkah pertama adalah mengenali semua potensi masalah. Misalnya dalam proyek digital, kita bisa mulai dengan bertanya apa yang bisa membuat sistem gagal, apa yang bisa menyebabkan pelanggan kecewa, dan apa yang bisa bikin proyek telat atau bahkan gagal total. Contohnya, sistem rusak saat banyak pengguna masuk, data pengguna bocor, atau produk tidak laku di pasar. Kedua, menilai seberapa besar risiko tersebut. Setelah tahu risikonya, kita harus menilai dua hal. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan itu terjadi, apakah sering, kadang-kadang, atau sangat jarang. Seberapa besar dampaknya kalau benar terjadi, apakah kecil dan bisa diabaikan, atau besar dan bisa bikin proyek bangkrut. Nah, misalnya server down saat hari promo, itu kemungkinan besar terjadi dan dampaknya juga besar karena pelanggan bisa kabur. Ketiga, menentukan prioritas risiko. Tidak semua risiko perlu langsung ditangani. Kita harus fokus pada risiko yang kemungkinan terjadinya tinggi dan dampaknya besar. Risiko semacam ini hanya segera dicari solusinya, sedangkan risiko kecil atau jarang terjadi bisa ditangani nanti atau cukup diawasi saja. Keempat, merancang strategi penanganan. Ada beberapa cara menangani risiko. Yang pertama, menghindari risiko. Misalnya kalau sistem tidak siap untuk ribuan pengguna, kita bisa undur jadwal peluncuran sampai sistemnya stabil. Kedua, mengurangi risiko, misalnya dengan menambah cadangan server agar tidak mudah crash. Ketiga, menerima risiko. Kalau risikonya kecil, kita cukup waspada tapi juga tidak perlu terlalu khawatir. Keempat, menghasilkan risiko. Mengalihkan risiko, mengambil asuransi atau kerjasama dengan pihak ketiga yang lebih ahli. Analisis risiko adalah bagian penting dari setiap proyek. Dengan melakukan analisis ini, kita bisa mengenali potensi masalah sebelum terjadi. Kita tahu mana yang harus segera diatasi dan kita bisa siapkan strategi untuk mencegah atau menghadapi risiko itu. Intinya bukan soal menghindari semua risiko, tapi siap menghadapinya dengan cerdas dan tenang.